teman-teman, hari ini kita akan membahas pengaplikasian rumus Microsoft Excel contoh kasus yang kelima. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti langkah-langkahnya, bisa membuat tabel ini terlebih dahulu dengan memposkan video ini. Baik, perlu saya jelaskan di sini ada tabel data penjualan, di mana kita akan mengisi beberapa kolom di tabel data penjualan dengan menggunakan dua buah tabel referensi. Baik, langsung saja kalian buat dulu tabelnya seperti ini. Silahkan di pause. Oke. Dan yang ini. Baik, seperti biasa sebelum kita mengisi tabel data penjualan, kita lihat dulu instruksi syarat untuk mengisi kolom luas tanah. Langsung saja kita lihat di comment cell, didapat dari 3, 4, dan 5 karakter dari tipe rumah. Berarti kita menggunakan rumus MIT. Baik, langsung saja kita isi sama dengan MIT. Kita klik kolom tipe rumah, tanda titik koma. Kita ambil 3 karakter dari P ini 1, S ini 1, 3 ini 1, berarti 3, terus 320 3 karakter. Kita ketik 3 karakter. Kita ketik 3. Titik koma dulu, 3. Setelah itu tutup kurung, enter. Jadi hasilnya seperti ini. Ini bisa kita tarik ke bawah. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Masih gampang ya. Nah, bagaimana dengan kolom harga tanah? Kita lihat syaratnya. Didapat dari kolom luas tanah dikali harga tanah per meter persegi dengan kunci pembaca kolom tipe rumah. Oke, kita cari dulu harga tanah per meter persegi. Di sini ya, di tabel 2. Langsung saja sama dengan luas tanah dikali harga tanah dikali, berarti kita menggunakan rumus block up karena dia berada di tabel referensi kedua. Kunci pembaca, setelah itu tik tabel 2. Karena dia berada di tabel 2, tik tabel 2, titik koma, dia berada pada kolom ke 1, 2, 3. Berarti dia berada pada kolom ketiga. Kita ketik 3. Jika sudah, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa kita tarik ke bawah. Oke, jika sudah, kita beralih ke kolom harga rumah. Bisa kita lihat syarat dan ketentuannya. Didapat dari tabel 2, kolom kedua dengan kunci pembaca kolom tipe rumah. Tabel kedua, kolom kedua. Berarti ini dengan kunci pembacanya yaitu tipe rumah. Ini sangat gampang ya. Langsung saja kita menggunakan fungsi block up sama dengan block up tipe rumah titik koma tabel 2. Titik koma, kita lihat dia pada kolom kedua. Kita ketik 2. Jika sudah, bisa ditutup, tekan enter. Hasilnya seperti ini. Jika sudah, kita tarik ke bawah. Oke, jadi seperti inilah hasilnya. Ini masih gampang ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini tabel data penjualan ini cukup panjang. Mungkin bisa menghabiskan waktu sekitar 15 menit. Jadi teman-teman, saya harap agar sedikit kesabaran. Baik, langsung saja dengan kolom total harga. Kita lihat, didapat dari harga tanah ditambah harga rumah. Ini sangat mudah ya. Sama dengan harga tanah kita tambahkan dengan harga rumah. Jika sudah, kita tekan enter. Hasilnya seperti ini. Ini sudah bisa kita tarik ke bawah. Seperti ini. Oke, baik teman-teman. Langsung saja kita ke pajak bumi dan bangunan. Sebelum itu kita lihat dulu syarat untuk mengisi pajak bumi ini. Didapat dari luas tanah dikali pajak bumi pada tabel 2 kolom keempat dengan kunci pembaca tipe rumah. Baik, langsung saja. Bagaimana cara mencarinya? Sama dengan luas tanah dikali dengan pajak bumi pada tabel kedua kolom keempat. Berarti menggunakan block up. Jangan lupa kunci pembacanya tipe rumah titik 2 tabel kedua titik 2 kolom keempat. 1, 2, 3, 4. Jika sudah, tekan enter. Hasilnya seperti ini. Jika sudah, kita tarik ke bawah seperti ini. Oke, ini untuk pajak bumi. Bagaimana dengan pajak bangunan? Kita lihat instruksinya. Kita geser sedikit. Didapat dari tabel 2 kolom ke-5 dengan kunci pembaca kolom tipe rumah. Berarti kita pindahkan saja pajak bangunan ini ke kolom bangunan ini sesuai dengan tipe rumah yang dibeli oleh pemesan. Langsung saja sama dengan block A, kunci pembaca tipe rumah, titik koma, tabel kedua, titik koma, kolom ke-5. Ketik 5. Tutup kurung, enter. Jadi seperti ini. Ini bisa kita tarik ke bawah seperti ini. Baik,
Untuk pajak bumi dan bangunan sudah selesai. Langsung saja kita ke kolom sisa pembayaran. Gimana cara mencarinya? Langsung saja kita lihat instruksinya. Kita lihat sisa pembayaran didapat dari kolom total harga ditambah kolom pajak bumi ditambah kolom pajak bangunan dikurangi kolom uang muka, sama dengan total harga ditambah pajak bumi ditambah pajak bangunan dikurangi uang muka. Seperti ini. Jika sudah, bisa kita tekan enter. Kita besarkan sedikit seperti ini. Ini kita bisa tarik ke bawah, hasilnya seperti ini. Masih gampang ya. Baik, lanjut. Untuk kolom bunga per periode, kita lihat instruksinya. Jika dua karakter dari kanan kode rumah 01, maka kolom gelombang ke-1. Jali ini adalah gelombang ke-1 ya. Jika dua karakter dari kanan kode rumah 02, maka kolom gelombang kedua. Jika dua karakter dari kanan kode rumah 03, maka kolom jel ketiga. Gunakan karakter paling kiri kolom kode rumah pada tabel data penjualan sebagai kunci pembaca kode rumah pada tabel 1. Oke, baik, langsung saja kita isi rumusnya. Sama dengan plug up. Kenapa plug up? Karena tadi dia berada pada tabel ke-1 ya. Plug up karena kita butuh E dan B ini, karena di sini juga E dan B kode rumahnya. Makanya kita membutuhkan kode E, B ini saja. Maka kita harus mengambil dua karakter itu dengan menggunakan rumus left. Kita ketik left, kolom kode rumah. Kita butuh dua karakter, kita ketik 2, tutup kurung, titik koma, tabel ke-1. Nah, karena tadi instruksinya, jika kode rumah 01, maka kolomnya gelombang ke-1. 01, maka gelombang ke-1. 02, gelombang 2. Kalau 03, maka gelombangnya gelombang 3. Nah, berarti kita membutuhkan dua karakter paling kanan ini. Berarti kita menggunakan fungsi right. Seperti ini. Nah, jangan lupa kolom kode rumah kita klik, titik koma. Karena kita butuh dua karakternya saja, maka kita ketik 2, tutup kurung. Nah, ini kan belum selesai nih, belum bisa kita enter. Kenapa? Karena right H6 titik koma 2 ini akan menghasilkan 01. Nah, 01 ini tidak akan membaca dia pada kolom yang keberapa. Bagaimana caranya? Harus kita kalikan 1. Kenapa kalikan 1? Karena 01 kalau kali 1 nanti dia akan jadi 1. Nah, ini pun juga belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena nanti dia akan membacanya kolom ke-1, sedangkan kolom ke-1 itu adalah kode rumah. Nah, bagaimana caranya dia bisa nanti membaca ke gelombang ke-1? Ini sudah pasti ya, jawabannya 01 pasti gelombang ke-1. Bagaimana? Harus kita tambah 1. Seperti ini. Nah, nanti right H2 titik koma 2 kali 1 tambah 1 ini hasilnya jadinya akan 2. Karena kita tahu bahwa gelombang ke-1 ini di kolom ke-2. Nah, jika sudah, kita tutup kurung dan kita enter. Seperti inilah hasilnya. Nah, ini sudah bisa kita tarik ke bawah. Seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Gelombang ke-3 dan hasilnya EB itu 18%. Baik, jadi seperti itu. Lanjut kita ke kolom lama angsuran per tahun. Langsung saja kita lihat instruksinya. Didapat dari karakter ke-3 dan ke-4. Kolom kode rumah. Langsung saja kita mulai. Sama dengan ini. Jangan lupa kode rumah titik koma, karena kita hanya butuh dua karakter yang ada di tengah sini. Kita hanya butuh angka 11 ini saja, maka kita akan mengambilnya dari 3 karakter titik koma, karena kita hanya butuh dua karakter yaitu angka 11, kita ketik 2, tutup kurung. Nah, nanti biar hasilnya ini bisa berupa angka, maka kita kalikan dengan 1. Jika sudah, kita tekan enter. Jadi seperti ini hasilnya. Ini bisa kita tarik ke bawah seperti ini. Ini lama angsuran per tahun. Baik, ini tadi saya hidden ya beberapa kolom agar kalian bisa melihatnya. Di sini tadi saya hidden sebagian karena supaya tabelnya agak sedikit pendek. Baik, langsung saja ke kolom besar angsuran. Kita lihat instruksinya seperti apa. Bisa kita geser. Didapat dari kolom sisa pembayaran ditambah kolom bunga dibagi periode
dibagi lama angsuran. Gunakan fungsi keuangan PMT. Baik, langsung saja kita gunakan fungsi keuangan PMT. Sama dengan PMT seperti ini, buka kurung, bunga per periode, kita klik bunga per periode, dibagi, ini per bulan ya, berarti ada 1 tahun ada 12 bulan, kita bagi 12 bulan, titik koma, kita kalikan dengan lama angsuran. Lama angsuran 1 bulan itu, 1 tahun itu ada 12 bulan, kita kali 12, titik koma, jangan lupa sisa pembayaran seperti ini. Jika sudah, kita tekan enter. Oke, hasilnya seperti ini. Kenapa minus? Karena kita membuat rumus ini dengan positif. Ini bisa kita ganti dengan minus agar dia menjadi positif. Kita tekan enter. Seperti itu. Baik, jika sudah, bisa kita tarik ke bawah. Seperti ini. Oke. Baik teman-teman, jadi seperti itulah contoh kasus yang kelima dalam pengaplikasian rumus Microsoft Excel ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya akhiri. Salam untuk Anda.